Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali ya dalam suasana pembelajaran daring. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dalam selalu keadaan bahagia begitu ya. Insya Allah nanti kita akan segera bertemu dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi bersabarlah karena rindu itu memang diciptakan untuk menguji kesabaran seseorang gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran dan alat pembayaran internasional. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas dulu nih neraca pembayaran itu seperti apa, dan kemudian alat pembayaran internasional akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita ke materi, di sini ada sebuah berita yang dikutip di OK Finance dari okson.com. Ya, selama pandemi neraca perdagangan Republik Indonesia surplus dan tertinggi dalam 5 tahun. Nah, justru malah selama pandemi kok bisa ya malah neraca pembayarannya meningkat, neraca perdagangan RI surplus dan tertinggi bahkan dalam 5 tahun. Apa yang menyebabkan? Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini di OK Finance di okson.com ya. Beritanya seperti apa, tapi sebelumnya kalian harus paham dulu sebenarnya neraca pembayaran, neraca perdagangan itu seperti apa ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa menentukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini sebagai salah satu komponen untuk mengukur prestasi kinerja ekonomi internasional kita terhadap negara lain. Nah, kita nanti akan bahas itu. Nah, ini ada sebuah data yang dilansir di Kementerian Perdagangan tahun 2020. Kalau dibandingkan tahun 2019 pada bulan yang sama, rentang Januari sampai dengan September ya, kita mengalami kondisi di mana impornya itu adalah di angka 15,86 secara keseluruhan. Kemudian untuk ekspornya di 8,76. Hal ini menandakan bahwa impornya lebih besar ya daripada ekspor. Tapi di Januari sampai dengan September tahun 2020 impor kita turun drastis ya, terutama pada sektor non migas hanya 93,07%. Sedangkan ekspornya kita itu turun tapi tidak signifikan, 111,25 di non migas. Di migasnya semuanya mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa ternyata pada Januari sampai September 2020 kita mengalami kondisi perdagangan internasional yang surplus karena faktor impor kita kecil. Ini bisa kita artikan selama ini kita menjadi sebuah bangsa itu lebih banyak impornya daripada ekspornya. Nah, ini yang harus kita pahami agar kedepannya bisa menjadi refleksi. Oke, ini data yang nanti bisa diulas. Kemudian di slide yang berikutnya kita akan mulai membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan neraca pembayaran internasional. Yang pertama adalah penegasan istilah. Neraca pembayaran dalam konsep internasional sering disebut sebagai balance of payment atau balance of international payment ya. Ini sama artinya, tapi bisa ada yang menggunakan BOP, ada yang menggunakan BIP, ada yang menggunakan IBP. Nanti kalian jangan sampai terkecoh ya, artinya sama artinya. Dalam konsep nasional sering disebut neraca pembayaran luar negeri atau NPLN atau neraca pembayaran saja NP itu ya. Ini di dalam istilah luar negeri dan dalam negeri. Lalu apa itu neraca pembayaran? Nah, neraca pembayaran merupakan dokumen sistematis mengenai transaksi ekonomi internasional dari penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, ini ada satu hal yang penting dan kalian harus memahami. Yang pertama adalah sisi debit dan sisi kredit, karena kita ngomongin neraca. Ya, neraca itu timbangan, ada keseimbangan di situ. Keseimbangannya dari apa ya? Dari debit dan dari kreditnya. Di sisi debit ada pembayaran ke luar negeri. Artinya kalau semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk barang-barang dari luar negeri atau melancong ke luar negeri, maka kita sebenarnya sedang mendebit neraca pembayaran.
Berkebalikan dari itu, pembayaran ke dalam negeri akan dicatat di nota kredit. Jadi semakin banyak orang datang ke sini, turis-turis mancanegara, semakin banyak orang bekerja di sini, sekolah di sini, maka kita akan mendapatkan tambahan kredit ya, neraca pembayaran. Kemudian di sini ada impor barang di sisi debit, ekspor barang di sisi kredit, investasi ke luar negeri di sisi debit, dan juga investasi dalam negeri di sisi debit. Ya, di sisi debit ini disebut juga dengan sebutan capital outflow atau keluaran modal, sedangkan kredit di sisi kreditnya disebut sebagai capital inflow atau masukan modal. Ini yang biasanya sering dijadikan istilah capital outflow dan juga capital inflow. Kalau kita ngomongin capital outflow berarti ada banyak uang yang keluar dari Indonesia ke luar negeri. Kalau kita ngomongin capital inflow maka ada banyak uang yang masuk ke dalam negeri ya. Ini bisa digunakan istilah-istilah ini untuk kalian bisa lebih keren dalam menggunakan istilah ya ketika berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Oke. Di slide berikutnya ini ada faktor penting neraca pembayaran. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Yang pertama merupakan catatan penting atas posisi hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya. Contoh misalnya neraca dagang Indonesia terhadap Cina, defisit atau surplus. Kalau ternyata defisit artinya debitnya lebih banyak Indonesia daripada kreditnya. Posisi ini bisa kita artikan sebagai negara Indonesia mengalami pola ketergantungan terhadap negara Cina ya, karena banyak impornya, ternyata banyak orang yang beli di Shopee barang-barang Cina dan sebagainya. Ini bisa terjadi seperti itu. Atau sebaliknya misalnya neraca dagang Indonesia dengan Amerika baru-baru ini sejak tahun 2018 itu ternyata tercatat surplus. Ya, akibat dari salah satu imbas ekspor nikel kita di Eropa yang kita dialihkan itu dengan Amerika Serikat kita banyak mengalami surplus, artinya banyak barang-barang kita yang pergi ke Amerika dan uang datang ke Indonesia. Nah, itu atau disebut sebagai capital inflow. Itu tandanya kita negara asing itu memiliki pola ketergantungan terhadap kita. Ada nggak negara di Indonesia, di Asia Tenggara lah, di kawasan Asia Pasifik yang sangat tergantung dengan Indonesia? Ada. Negara Timor Leste itu sangat tergantung sekali dengan Indonesia. Kemudian neraca pembayaran suatu negara sangat penting karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro seperti GNP, kesempatan kerja, inflasi, kurs, dan juga tingkat harga. Neraca pembayaran membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, terutama dalam jangka pendek. Dan neraca pembayaran merupakan indikator penting adanya tekanan terhadap kurs di suatu negara. Kenapa bisa demikian? Semakin banyak orang itu melakukan capital outflow, maka nilai kurs kita akan semakin terdepresiasi. Karena apa? Karena permintaan kurs luar negerinya semakin tinggi. Kemarin kita sudah belajar itu. Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran terus-menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadinya pergerakan modal pada suatu hari nanti. Nah, ini tidak baik kalau misalnya terlalu terdepresiasi secara terus-menerus. Oke? Nah, ini ada beberapa berita ya. Pada tahun 2018 BI ramal surplus neraca pembayaran turun ya. Neraca pembayaran kuartal 1 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dua bagian dari neraca pembayaran yang kalian perlu ketahui. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan dan juga neraca modal. Apa saja akun-akun neraca transaksi berjalan? Yang pertama adalah neraca perdagangan. Neraca yang mencatat hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam hal perdagangan, impor, ekspor, dan lain sebagainya. Kemudian neraca jasa berkaitan dengan perpindahan faktor produksi jasa, bisa tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing, dan sebagainya. Kemudian neraca transaksi unilateral, ini berkaitan dengan
perjalanan modal ya, berkaitan dengan hubungan bantuan dan lain sebagainya. Ini transaksi unilateral. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah laju inflasi, pendapatan nasional, nilai tukar mata uang, dan juga restriksi pemerintah. Kenapa laju inflasi mempengaruhi? Karena semakin tinggi nilai angka inflasinya ya, bisa jadi kita semakin mempunyai celah untuk melakukan impor. Contoh, misalnya kecenderungan harga beras di dalam negeri untuk kualitas yang biasa saja itu ya, bukan premium, itu lebih mahal kalau kita beli di dalam negeri daripada kita beli di luar negeri. Ini bisa menyebabkan terjadinya kondisi neraca perdagangan yang mengalami capital outflow. Tadi yang saya sampaikan di awal ya. Nah, berikutnya adalah rekening modal. Ini neraca modal yang tadi, rekening modal, capital account yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Transaksi dalam rekening modal ada 4. Yang pertama investasi portofolio, investasi jangka pendek, investasi asing langsung di mana terdapat kontrol manajemen baik parsial maupun penuh dari pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah atau government debt. Ini adalah contoh dari rekening modal. Rekening modal ini tidak ada transaksi yang berkaitan dengan pertukaran barang, tapi mungkin saja ada transaksi yang berkaitan dengan pertukaran jasa. Seperti misalnya kita berinvestasi di suatu negara ya, di negara lain, misalnya kita buka warteg di negara lain dengan nilai investasi yang sangat tinggi, itu kita akan mendapatkan pengembalian jasa atas profit atas investasi ya, bunga investasi yang kita berikan kepada negara tersebut. Itu sebagai salah satu contoh rekening modal dan rekening neraca dagang. Nah, ini ada anatomi neraca pembayaran. Neraca pembayaran dalam bentuk pencatatan menggunakan model tata buku double entry. Kayak di sistem akuntansi ya, kalau double entry ini berarti kalau ada satu di sisi debit maka harus ada satu di sisi kredit. Ya, defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara tersebut. Nah, kalau sudah di double bookkeeping seperti itu dicatatnya, tapi ternyata kok pengembaliannya tidak sama, itu namanya defisit. Ya, defisitnya ada. Artinya ketika kita memiliki jumlah nilai investasi keluar Indonesia 1 miliar misalnya, maka nilai yang masuk harus 1 miliar. Kalau tidak 1 miliar, maka kita terjadi defisit. Nah, ini contohnya seperti itu. Sedangkan surplus adalah ketika suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam perdagangan transaksi luar negerinya. Ini berarti kalau surplus itu mengkreditkannya lebih banyak daripada mendebitnya. Nah, ini jadikan sebagai contoh. Ini selisih perhitungan ya, nanti bisa dipahami ya, ada error dalam selisih perhitungan menggunakan metode double entry bookkeeping itu. Selisih terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan, atau yang biasanya juga ada yang namanya omission. Selisih karena adanya perdagangan atau transaksi penyelundupan atau perdagangan obat bius yang pasti tidak tercatat. Jadi kalau kenapa barang-barang selundupan itu tidak boleh, karena dia tidak tercatat atau namanya omission. Dia tidak tercatat dalam neraca perdagangan. Jadi kita nggak tahu barang itu akan mempunyai nilai yang mengkredit atau mendebit. Nah, memiliki nilai yang membuat surplus apa membuat defisit, kita tidak tahu. Makanya ini salah satu hal yang tidak boleh ada penyelundupan. Boleh nggak kalau kita misalnya membeli barang atau yang istilahnya dari black market ya, boleh nggak? Boleh, tapi ilegal. Artinya itu tidak dibenarkan secara hukum. Walaupun itu banyak ya, di Batam itu banyak, di pelabuhan itu banyak. Oke, ini beberapa pos-pos keseimbangan, nanti bisa kalian baca ya. Konsep balance-nya seperti apa dan lain sebagainya.
Oke, itu dulu dari saya. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan di Elena terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan neraca perdagangan internasional.